biasa dan penuh sukacita. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu pada hari ini, Kak Lia mau ajak adik-adik bangkit berdiri yuk. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Kita pujikan, Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Bisa semuanya? Bisa. Kita pakai gerakan ya, oke? Sebelum kita memulai sekolah minggu pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, Tuhan sudah memberikan kami kekuatan sampai hari ini. Terima kasih ya Bapak. Ya Bapak, sebentar kami akan memulai sekolah minggu. Kiranya Engkau yang akan selalu menyertai kami, memberkati kami dalam jalannya sekolah minggu dari awal hingga akhirnya, sehingga berjalan dengan baik dan lancar dan berkenan di hadirat Tuhan. Ampunilah akan segala dosa yang sudah kami perbuat ya Bapak. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya? Kita siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita pujikan rukun cinta satu sama lain. Bisa ya? Kita pujikan bersama-sama. Sungguh kami bersyukur di mana kami sudah memuji nama Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Bu Ita. Kiranya Engkau yang akan selalu menyertai Bu Ita, kiranya Bu Ita diberikan hikmat untuk bisa menyampaikan firman dengan baik, firman yang mudah dipahami oleh anak-anak di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati juga anak-anak yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya mereka bisa menyiapkan hati mereka, telinga mereka, dan juga pikiran mereka hanya untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman yang disampaikan nanti
bisa menjadi berkat dan kekuatan mereka dalam menjalani segala aktivitas mereka. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, adik-adik sekalian yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya nih? Tentunya baik semua ya, sehat ya, puji Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan kita, membuat kita sukacita, diberi kekuatan dari Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Hari ini kita akan mendengarkan satu kisah. Nah, adik-adik akan melihat sebentar ya tayangan berikut ini ya. Nah, apa tadi yang dilihat? Awan ya. Adik-adik tentunya semuanya tahu ya tentang awan. Awan ada yang warnanya putih ya, ada yang warnanya biru seperti baju kak kita ya. Terus ada juga yang warnanya hitam. Awan itu pada satu saat murid-murid Yesus bersama dengan Yesus ada di Bukit Zaitun. Ada di atas bukit, kelihatan awan itu begitu bersih ya, putih seperti itu ya. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Tuhan Yesus sudah hidup kembali, dibangkitkan dan menampakkan diri berulang kali kepada murid-muridnya. Dan pada hari yang ke-40, pada hari yang keberapa? 40, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, mereka menuju ke Bukit Zaitun. Nah, di Bukit Zaitun itu mereka mendengarkan Yesus berkata-kata kepada mereka. Dan cerita itu ditulis di Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 ya. Sebelum kita meneruskan cerita ini, kita akan bacakan sebentar ya. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kisah tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Judulnya Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, sedemikian tadi kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 tentang Yesus terangkat ke surga. Nah, adik-adik sekalian, pada saat Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ada di Bukit Zaitun itu, murid-murid tahu bahwa sebentar lagi mereka akan berpisah dengan gurunya, akan berpisah dengan Yesus yang mereka kasihi. Kalau kita mau berpisah dengan seseorang yang kita kasihi, yang sangat dekat dengan kita ya, rasanya ada rasa sedih deh, ada rasa sedih ya, waduh kok sebentar lagi berpisah ya. Kira-kira kalau hari terakhir ketemu gitu terus mau ngomong apa ya? Sebentar lagi kita akan berpisah nih. Terus mereka memikirkan suatu hal dan mereka menanyakan kepada Tuhan Yesus. Mereka mengatakan, "Tuhan,
maukah pada masa ini engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, kenapa sih kok Israel harus dipulihkan ya, adik-adik semuanya? Pada saat itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Karena itu mereka punya kerinduan, keinginan yang besar supaya mereka boleh dibebaskan, boleh dipulihkan, boleh menjadi bangsa yang merdeka kembali, tidak dijajah oleh bangsa Romawi. Dan karena mereka tahu bahwa Yesus itu punya kuasa yang besar, terus mereka ingin, mereka minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan mau enggak memulihkan bangsa Israel, memulihkan kerajaan bagi Israel? Terus Yesus menjawab apa? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Tuhan sendiri tahu saat yang tepat. Kalian sudah tidak usah mikir kapan itu waktunya. Tapi ada satu perintah yang ingin aku berikan kepadamu, kepada murid-murid dari Tuhan Yesus, kepada murid-murid, supaya dilakukan oleh murid-murid itu. Ya, Tuhan Yesus berpesan begini ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus Tuhan turun atas kamu. Tuhan akan mengirimkan Roh Kudusnya dan murid-murid akan menerima kuasa. Mereka akan menjadi berani bersaksi bagi Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Tuhan. Tuhan ingin murid-murid semuanya menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan Yesus minta kepada murid-muridnya, kamu tidak usah bingung kapan aku memulihkan kerajaan bagi Israel. Tapi sekarang yang menjadi tugasmu, kamu tetap diam ya, tetap diam di tempat, di kota di mana kamu tinggal, untuk menantikan Roh Kudus Tuhan akan diberikan, Roh Kudus Tuhan akan dicurahkan. Dan saat kamu menerima Roh Kudus Tuhan, kamu akan diberi kuasa untuk menjadi saksiku. Setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka akan menjadi seorang yang berani bersaksi bagi Tuhan. Apa itu bersaksi? Ya, bersaksi itu menceritakan tentang karya Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang keselamatan dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Karena itu dikatakan, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di mana mereka tinggal. Mereka harus tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus Tuhan dicurahkan. Jadi setelah Roh Kudus Tuhan dicurahkan, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem. Artinya di tempat di mana dia berada ya, di kota Yerusalem. Kemudian Yudea tempat yang lebih luas lagi. Samaria, tempat yang lebih jauh lagi. Dan sampai ke ujung bumi, lebih luas lagi, seluruh dunia. Artinya Tuhan Yesus minta supaya murid-muridnya itu mau menjadi saksi Tuhan, menceritakan kebaikan karya Tuhan, penyelamatan Tuhan kepada semua bangsa sampai ke ujung bumi. Nah, tugas yang diberikan kepada murid-murid ini juga diberikan kepada kakak dan kepada adik-adik semuanya, untuk kita boleh menjadi saksi Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Nah, setelah Yesus mengatakan demikian, Yesus terangkat ya, di ayat 9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Yesus terangkat naik ke surga. Kemudian awan yang tadi adik-adik lihat ya di awal cerita ya, awan putih itu menutupi pandangan. Yesus tertutup oleh awan dan mereka tidak bisa melihat lagi Yesus. Oh, Tuhan Yesus di mana? Tuhan Yesus tertutup awan. Kita sudah tidak bisa melihat Tuhan Yesus ada di mana ya. Mereka melihat, menatap ke langit sambil bingung. Loh, bagaimana ini Tuhan Yesus tertutup awan dan kita sudah tidak bisa bertemu lagi ya. Saat mereka masih menatap ke langit waktu Yesus naik ke surga, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih di dekat mereka.
Siapa itu adik-adik? Malaikat Tuhan ya. Malaikat Tuhan berdiri di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Malaikat Tuhan mengingatkan, "Kenapa kamu lihat ke atas terus? Yesus sudah naik ke surga seperti yang sudah diberitakannya, sudah diceritakannya kepada kalian kan? Kalian sudah tahu kan kalau Tuhan Yesus akan naik ke surga? Nah, nggak usah melihat ke langit terus. Yesus tidak akan meninggalkan kalian karena Yesus naik ke surga, dia sudah menyelesaikan tugasnya di dunia ini oleh Allah Bapa, dan sekarang menjadi bagian kalian murid-murid Tuhan Yesus untuk melakukan tugas yang diberikan Tuhan Yesus tadi, yaitu apa? Menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Nah, mereka akhirnya tersadar, oh ya, kita harus menantikan Roh Kudus dulu seperti yang Tuhan Yesus pesan. Dan setelah kita menantikan Roh Kudus, kita akan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Yuk, nanti kita akan pergi, kita akan cerita ke semua orang tentang betapa besar kasih Tuhan, kuasa Tuhan, penyelamatan dari Tuhan. Aku tidak sabar menunggu waktunya. Tapi mari kita akan kembali ke Yerusalem. Nah, adik-adik sekalian, dari cerita ini kita tahu bahwa Yesus sudah terangkat ke surga, disaksikan oleh para murid-muridnya, dan kita membaca tadi di Kisah Rasul ya, bahwa Yesus itu terangkat ke surga bukan maksudnya Yesus itu meninggalkan kita, tapi justru dia Allah Immanuel menyertai kita. Karena apa? Saat Yesus naik ke surga, dia mengatakan, "Kamu tetap diam di Yerusalem, aku akan mengirim Roh Kudus," ya. Jadi Yesus naik ke surga kembali kepada Bapa karena dia harus kembali kepada Bapa sesudah menyelesaikan tugasnya, dan bagi murid-muridnya menjadi bagian murid-murid dan kita semuanya untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan tentang Tuhan buat semua orang. Nah, menjadi bagian kita untuk melakukan bagian kita bersaksi bagi Tuhan, dan kakak yakin dan percaya adik-adik bisa menjadi saksi Tuhan dengan cara yang bisa dilakukan. Dengan tetap rajin berdoa, membaca Alkitab, membantu papa mama di dalam keluarga, dan membantu teman yang sedang mengalami kesulitan ya. Adik-adik bisa menjadi saksi Tuhan dengan berbagai cara yang bisa dilakukan. Dengan rajin belajar ya, dan kita melakukan segala yang baik, kita menceritakan tentang kebaikan dan karya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus itu baik loh. Pada saat aku sakit, aku berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan, karena sebentar lagi aku akan mengikuti ujian. Dan puji Tuhan, Tuhan itu menyembuhkan pada waktunya, sehingga aku bisa ikut ujian dan mendapat nilai yang baik. Walaupun sebelumnya aku sakit dan aku khawatir, aku tidak bisa menghadapi ujian itu dengan baik, tetapi Tuhan itu menolong tepat pada waktunya. Nah, saat adik-adik bercerita seperti ini, itu artinya adik-adik bersaksi tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang karya Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik. Kalau cerita tadi berarti karya Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan, memberikan kesembuhan sehingga pada waktunya bisa mengikuti ujian dengan baik dan mendapat nilai yang baik dan lulus dengan nilai yang baik. Nah, itu artinya karya Allah dalam hidup kita. Maukah kita juga mau menjadi saksi Tuhan? Jangan takut menyaksikan kasih Tuhan buat kita, karena Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita. Nah, Kisah Rasul 1 ayat 8b mengatakan, "Kamu akan menjadi saksiku." Kamu, kakak, adik-adik semuanya akan menjadi saksi Tuhan akan kasih dan karya Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama akan menjadi saksi Tuhan yang baik dalam hidup kita,
sehingga nama Tuhan dipermuliakan ya. Kita menjadi anak-anak yang baik sehingga orang boleh melihat, oh dia anak Tuhan, baik ya, aku mau jadi anak Tuhan deh, aku mau seperti dia ya, nggak pernah bohong, rajin, hormat pada orang tua, sayang kepada teman. Aku pengen jadi anak Tuhan seperti dia ya. Kita akan menjadi saksi Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, cerita firman Tuhan sampai di sini. Biarlah kita boleh terus mengingat cerita firman Tuhan ini dan menjadi bagian kita untuk kita melakukan firman Tuhan. Yuk jadi saksi Tuhan yang baik. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Sekalipun Engkau terangkat ke surga, namun Engkau selalu beserta dengan kami. Kami ingin selalu taat dan setia bersaksi tentang Engkau. Tolong sertai kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita diajak untuk menjadi saksi Kristus, di mana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dengan sikap kita, perkataan kita, dengan laku kita yang berkenan di hadirat Tuhan. Dan biarlah kita menjadi anak-anak yang terus taat dan setia kepada Tuhan. Nah, kita sebentar akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Kita pujikan Selesailah sekolah,